khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara seputar sejarah disyariatkannya ibadah puasa. Ibadah puasa yang dijalankan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sejarahnya, itu baru disyariatkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah ke kota Madinah. Tepatnya di bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam banyak riwayat, sebelum disyariatkannya ibadah puasa Ramadan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin di awal masa keislaman mereka kerap menjalankan ibadah puasa 3 hari dalam sebulannya. Ibadah puasa, kalau kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Pada potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Potongan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum", bahwasanya ibadah puasa yang diwajibkan atas kalian adalah ibadah puasa yang juga diwajibkan atas umat terdahulu. Potongan ayat ini jelas sekali memberikan informasi kepada kita bahwasanya ibadah puasa bukanlah ibadah pertama yang disyariatkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan umat-umat terdahulu dari umatnya para nabi juga disyariatkan atas mereka ibadah puasa. Memang kalau kita mau bertanya, apakah ibadah puasanya umat-umat terdahulu itu memiliki kesamaan dengan ibadah puasanya kita? Sebuah pertanyaan yang kalau kita coba mencari jawabannya dalam teks-teks Al-Quran, tidak akan kita dapatkan jawaban dari pertanyaan semacam ini. Demikian pula kalau kita coba mencari jawabannya dalam teks-teks hadis, disebutkan tidak ada hadis yang bisa dipegang, yang bisa menjelaskan secara rinci kepada kita bagaimana umat-umat terdahulu itu mereka menjalankan ibadah puasanya. Tetapi yang pasti merujuk kepada potongan firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang berbunyi, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum", yang harus kita yakini bahwasannya ibadah puasa ini bukanlah ibadah pertama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan umat-umat terdahulu juga telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas mereka ibadah puasa. Dengan kata lain, pada satu sisi kita harus meyakini bahwasannya bukan hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi demikian pula umat-umat terdahulu. Pada sisi lain, tidak harus kita mengetahui rincian dari bagaimana ibadahnya
bagaimana ibadah puasanya umat-umat terdahulu. Cukup bagi kita untuk meyakininya saja, karena Al-Quran menginformasikannya kepada kita. Berkaitan dengan rinciannya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mengetahui. Walaupun demikian, memang kita dapatkan ya sejumlah riwayat yang menceritakan kepada kita bahwasannya ibadah puasa ini memiliki akar sejarah yang panjang sekali. Bahkan Nabi Adam alaihi salam disebutkan setelah diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena memakan buah dari pohon yang dilarang. Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk pensucian diri, bagian dari pertaubatan atas kesalahan yang dilakukannya, disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam kerap menjalankan ibadah puasa 3 hari pada setiap bulannya. Pada tanggal 13, 14, 15, puasa yang dilakukan dan kerap dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam ini dikenal dengan puasa putih, sebuah ibadah puasa yang dijalankan dengan niatan untuk pensucian diri. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Adam ini kemudian juga diteruskan dalam sebuah riwayat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam juga kerap melakukan ibadah puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Bahkan seorang ahli tafsir yang bernama Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil sebuah riwayat bahwasannya ibadah puasa 3 hari dalam sebulan ini itu yang disyariatkan atas umat Nabi Nuh alaihi salam, dan terus ini berlaku hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dihapus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mewajibkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam, sejarah pun mencatat bahwasannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, juga kerap menjalankan ibadah puasa khususnya sebelum mendapatkan wahyu atau sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, sebagai sebuah persiapan diri untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah terlebih dahulu menjalankan ibadah puasa. Kebiasaan menjalankan ibadah puasa sebelum menerima wahyu ini juga diteruskan oleh kedua putra Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Cucu Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, Nabi Ya'qub alaihi salam dikenal dalam sejarahnya sebagai seorang bapa, seorang nabi yang gemar menjalankan ibadah puasa untuk keselamatan dan kesuksesan anak-anaknya. Bahkan cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam dalam hal ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam pun disebutkan bahwasanya beliau membiasakan diri untuk menjalankan ibadah puasanya, baik itu di saat Nabi Yusuf alaihi salam dalam penjara, sampai Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara dan menjadi salah satu pembesar negeri Mesir. Kebiasaan untuk beribadah dalam bentuk menjalankan ibadah puasa juga disebutkan itu masih kerap dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
Sebagaimana para nabi-nabi di atas, demikian pula Nabi Musa alaihi salam dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya sebelum beliau menemui Tuhannya untuk mendapatkan wahyu di Gurun Sinai, terlebih dahulu Nabi Musa alaihi salam menjalankan ibadah puasa selama 40 hari. Bahkan yang kita kenal, ya, dan ini menjadi bagian dari puasa yang disunnahkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Demikian yang kerap dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam dalam ibadah puasa yang dilakukannya. Membaca bagaimana ibadah puasa ini sejatinya sudah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan atas umat-umat terdahulu. Membaca bagaimana mereka, para tauladan kita, para nabi menjalankan ibadah puasa, baik itu di saat mereka hendak menghadapi sebuah peristiwa besar, baik itu ketika mereka menjadikan ibadah puasa itu sebagai sebuah media pensucian diri, baik itu di saat mereka menjadikan ibadah puasa itu sebagai wasilah perantara agar supaya apa yang menjadi hajat dan doa mereka bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kita simpulkan, ya, dari semuanya ini bahwasanya yang pertama, ada keterkaitan antara ibadah yang disyariatkan atas para nabi, atas para rasul. Ada keterkaitan, ada hubungan syariat yang dibawa oleh satu nabi, oleh satu rasul dengan rasul dan nabi yang lain. Sebutlah ibadah puasa sebagaimana disyariatkan atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disyariatkan atas umat para nabi sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya, ya, adanya kesatuan syariat ini menunjukkan bahwasanya, ya, ada kedekatan hubungan antara para nabi tersebut. Hal ini tentunya sangatlah lumrah karena memang zat yang mengutus mereka para nabi itu adalah zat yang sama, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pun kalau kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 13 dalam surat Asy-Syura menginformasikan kepada kita berkaitan dengan adanya kesamaan ajaran pokok yang dibawa oleh para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan atas kalian agama apa yang itu Allah subhanahu wa ta'ala juga wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Dan yang kami wahyukan kepadamu ini ya Muhammad, dan yang kami wahyukan kepadamu ini ya Muhammad, dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yaitu an aqimud dina, ya, dirikanlah itu agama, an aqimud dina wala tatafarraqu fihi, janganlah kalian bercerai-berai dalam hal ini. Artinya apa? Ya, ajaran untuk keimanan yang sama dalam hal ini mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali pesan ini kita baca pada potongan firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 13 dalam surat Asy-Syura. Adanya kesamaan apa yang diwahyukan oleh Nabi kita, apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan apa yang diwahyukan kepada, sebutlah, para ulul azmi dari para rasul sebagaimana yang tersebut pada ayat 13 dalam surat Asy-Syura di atas. Nabiyyullah Nuh, Nabiyyullah Ibrahim, Nabiyyullah Musa, dan Nabiyyullah Isa. Jelas sekali terlihat adanya kesamaan antara apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diwahyukan kepada mereka. Adanya kesamaan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Nabiullah Nuh tersebut pada ayat ini, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Mereka adalah ulul azmi dari kalangan para rasul. Kesimpulan yang bisa kita garis bawahi dari membaca fenomena bahwasanya puasa itu tidak hanya disyariatkan atas umat Nabi Muhammad, tetapi juga atas umat-umat yang lain. Tentunya ini juga memiliki pesan betapa pentingnya ini ibadah puasa untuk dijalankan oleh manusia. Ganjaran, keutamaan yang terkandung di dalamnya sangat besar sekali. Makanya ibadah puasa ini disyariatkan ya atas umat manusia secara keseluruhan. Berkaitan dengan bahwasannya ibadah puasa ini terkandung di dalamnya pahala dan keutamaan yang besar, sejatinya Al-Quran pun juga menginformasikannya kepada kita. Kalau saja kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 184 dalam surat Al-Baqarah, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kalau kalian mengetahui pahala yang Allah janjikan untuk orang yang berpuasa, kalau kalian mengetahui keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Kesimpulan lain yang kita bisa garis bawahi dari fenomena ibadah puasa ini, ternyata bukan saja disyariatkan atas umat Nabi Muhammad, tetapi juga atas umat-umat terdahulu, bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang mudah, tidak sulit. Ibadah puasa walaupun terkesan ini sulit, tetapi ketika diinformasikan kepada kita bahwasanya orang lain pun, umat lain pun melakukannya, menjalankannya, maka akan terasa mudah ibadah puasa ini untuk kita jalankan. Karena ternyata bukan hanya kita yang menjalankan ibadah puasa ini. Seputar kemudahan ibadah puasa ini, sejatinya itu juga yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Kalau saja kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 185 dalam surat Al-Baqarah, di sela-sela pembahasan seputar ibadah puasa, Allah sisipkan pada potongan ayat ini firman-Nya yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran atas kalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.